Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita patut panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta petunjuknya. Kita kembali lanjut di dalam majelis di waktu maghrib ini, yang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tata krama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di 2 pekan lalu sebelum sholat atau sebelum Idul Adha ya, di mana adab itu atau tata krama diajarkan dalam agama Islam. Bagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Dan beliau tidak lepas dari perbuatan yang merupakan norma-norma, syiar-syiar keislaman, hingga senangnya, gembiranya, jalannya, makan dan minumnya sesuai dengan apa yang disunahkan dalam hadis. Apalagi beliau adalah yang mengatakan hadisnya, maka jelas beliau yang mengamalkan. Maka ini adalah gambaran kehidupan Nabi, yakni beliau beramal di samping beliau mengatakan. Artinya tidak hanya mengatakan saja tapi tanpa beramal. Karena itu dalam ayat-ayatnya diulang 2 kali ya. Dijelaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemurkaan Allah yang besar di sisinya, di sisi Allah, yaitu apabila engkau berkata tanpa tidak atau tanpa mengamalkannya. Karena itu, bagaimana perilaku beliau selaras dengan ucapannya. Tidak hanya asal ucap, tidak hanya asal bicara, tidak serampangan, tidak sembarangan. Berbeda di kita, kadang sembarangan dalam berbicara ya. Kadang gibah lewat, kadang namimah atau kadang namimah itu lewat ya. Kadang dusta itu lewat gitu. Kadang selalu terucap dalam lisan kita.
Maka beliau tidak demikian. Inilah perilaku yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk beberapa hal yang dicontohkan oleh beliau dalam tata krama kehidupan sehari-hari. Di antaranya masih tentang kegembiraan beliau. Di dalam hadis disunahkan kita thalaqatul wajhi, ya, yaitu senang, riang gembira dengan wajah yang ceria. Karena itu seorang muslim harus menampilkan wajah yang optimis walaupun bagaimanapun keadaannya. Karena itu sungguh terpujinya ketika mengembirakan hati orang lain. Si hati orang lain itu digembirakan dengan senyum kita. Maka wajah beliau bersinar bagaikan belahan bulan. Masya Allah, ya, belahan bulan. Artinya kalau bulan apalagi sedang purnama itu terangnya luar biasa, ya. Apalagi kalau seseorang punya secerah itu, ya, mukanya tidak kusut, ya. Tentu utamanya bagaimana muka yang bersih, ya. Sebaliknya, apabila hati beliau sedang kurang senang atau dirisaukan oleh sesuatu, maka hal itu tampak jelas dari wajahnya juga. Jadi kurang senang juga kelihatan dari wajahnya, ya. Ada mimik muka, itu kelihatan, ya. Karena itu kalau dalam ilmu tertentu itu akan kelihatan, ya. Orang yang ragu-ragu, orang yang grogi itu kelihatan, ya. Kadang orang yang grogi itu suka megang hidung, ya, megang hidung gitu, grogi dia. Atau kadang banyak gitu, ya, grogi itu kebanyakan, ya. Ya kalau kata itu jangan banyak-banyak lah, sekali-kali lah gitu. Pas lagi buntu gitu kan, gitu. Kecuali terapnya sendawa, ya, sendawa mah harus ya, nggak bisa gitu, ya. Nah itu, jadi ada mimik muka akan kelihatan, ya. Orang yang sedih, orang yang gembira itu akan kelihatan. Orang yang berbohong akan kelihatan, gitu, ya. Itu ada ilmunya, ya. Kalau mau dikaji, ya. Begitu juga ketika senang, gembira, ketika marah. Misal itu, ya, ada orang yang senang marah, itu pasti kelihatan gimana perilaku dia ketika marah, ya. Di sini juga beliau memperlihatkan mimik mukanya. Dan apabila sedang marah terhadap sesuatu, maka wajah beliau tiba-tiba menjadi marah. Dan selalu memegang rambut janggutnya apabila beliau sedang merenung memikirkan sesuatu. Tapi ini bukan sunnah, ya. Ini mah cuma contoh aja, ya. Memegang rambut janggut ketika sedang tafakur, ya. Itu mah kebiasaan gitu. Mangga itu mah, ya. Yang nggak punya janggut mah tong maksakeun gitu. Itu juga kalau mau, ya. Kalau nggak punya nggak masalah gitu, ya.
Jadi ini bukan sunnah ya, memegang janggut ya. Ketika tafakur, bukan ya. Nah itu selanjutnya, apabila Nabi bersumpah karena membicarakan sesuatu yang serius, maka beliau agak serius ya. Jadi ada saat-saat serius, ada saat-saat santai ya. Jangan sampai santai terus gitu ya. Jangan santai terus gitu. Santai terus ya bahaya gitu. Jangan juga terlalu serius ya gitu. Jadi orang atau dicampur aja gitu, serius tapi santai gitu. Enggak. Jadi jangan berlebihan dalam sesuatu ya. Serius ting kadang diajak hari agak berat gitu ya. Atau terlalu santai kadang harinya berlebihan gitu ya. Nanti ada adab-adab bercanda ya. Jadi bercanda juga ada adab-adabnya ya. Jangan asal bercanda gitunya. Bercanda beri ngawadul gitunya. Temenang. Nabi tidak demikian. Itu juga tata krama itu. Nah, kalau serius maka beliau berkata, tidak. Wallahi. Nah, itu kan sering beliau ucapkan ya, demi Allah yang menguasai hati manusia. Dan kadang-kadang beliau bersumpah demi Rob atau demi ilah yang jiwaku di tangannya. Nafsi biadih ya. Dan ada kalanya berkata, tidak demikian. Dan aku memohon ampun kepada Allah. Dan seterusnya. Hanya saja kalau seorang muslim tentu yang namanya sumpah itu ya. Berarti sumpah jangan asal-asalan. Harus ditepati. Ya harus ditepati yang namanya sumpah. Jangan asal ucap gitu aja. Ada peraturannya sumpah ya. Jangan segala-gala sumpah gitu ya. Demi Allah gitu ya. Kamu ditambah demi Rasulullah gitu ya. Jangan menserikatkan sumpah ya. Sumpah itu hanya demi Allah saja ya, demi ilah, demi Rob ya. Itu aja simpel. Itu sumpah ya. Karena yang namanya makhluk itu nggak boleh sumpah karena selain Allah ya, nggak boleh. Kalau Allah boleh ya sumpah selain dirinya ya, karena emang punya ciptaan gitu. Membeda kalau makhluk tidak boleh ya, manusia ya nggak boleh. Harus demi Allah, itu pun jangan sesering mungkin gitu ya. Terlalu sering mah power itu ya. Ciri itu orang yang sering berdusta ya gitu. Dan yang namanya fujur bawa ke neraka waliyadzubillah. Baik, kita lihat yang lain ya. Dan apabila Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya lalu akan meninggalkan majelis itu, maka sambil bangkit berdiri beliau berucap, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku menyaksikan bahwa tidak ilah yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun daripadamu dan aku bertobat kepadamu. Karena doa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa mungkin yang terjadi dalam majelisnya ya, dalam kumpulannya. Demikian sabda Nabi
dalam hadisnya. Sehingga ada sunnah yang namanya doa penutup majelis ya. Di kala-kala tertentu ya. Karena itu seseorang kalau hafal ya harus hafal. Kalau aku pendek-pendek tak hafal gitu ya. Hafalkan dan baca gitu. Tak lupa juga dengan doa yang lainnya. Itu lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Nah, sekarang tentang pakaian. Bagaimana pakaian Nabi sehari-hari? Karena itu kita diperintahkan ya, ke masjid saja harus dengan pakaian yang bagus ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid tuh. Ke masjid pakaian yang bagus. Dengan pakaian yang bersih. Jangan pakaian yang bau ya, nggak boleh itu ya. Membuat malaikat tidak suka ya. Malaikat aja nggak suka, apalagi orang di sekitar gitu. Nggak suka gitu. Karena itu harus sebagus mungkin ya, bukan harus baru ya. Nggak harus baru banyak gitu ya di lemari gitu ya, sampai nggak terpakai beberapa gitu ya. Jadi boros uangnya itu. Dipakai beli baju ya. Padahal tidak demikian dalam adab Islam itu ya. Jadi sehari-harinya beliau itu selalu memakai pakaian dari bulu ya. Dan kain yang kasar. Dan bersepatu yang ditambal. Wah, sepatunya ditambal gitu ya. Kalau kita sepatu saya wae, ini sepatunya ditambal gitu ya. Di samping makan beras merah yang didorong dengan minum air tawar tuh. Tapi bersih ya air tawarnya. Dan apabila beliau memakai pakaian baru, beliau pakai hari Jumat tuh. Kalau ada pakaian baru hari Jumat, karena itu memang ada keistimewaan tersendiri ya hari Jumat sebagai hari rayanya umat Islam khususnya ya. Seraya berdoa, ya Allah segala puji bagimu, sebagaimana engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku, maka aku memohon daripadamu kebaikan yang ada padanya dan kebaikan cara memakainya, dan aku meminta perlindungan daripadamu. Aku berlindung daripada kejahatan yang mungkin ada padanya dan kejahatan dalam cara memakainya. Karena itu ada sunnah ya. Gimana doa pakaian Pak? Alhamdulillahilladzi kasani gitu ya. Kasani ya. Kasani. Ya. Hada sauba. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba warazaqonihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Catat ya. Bacaan hafal catat gitu ya. Kalau enggak ini rekamannya terus diulang-ulangnya. Ulang 100 kali lah gitu. Ya, biar aku tak hafal mah gitu. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ngajang teuing? Oh, ya teuing. Kalau lama deui nya alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin
minni walakum wah. Ya, diulang terus ya. Rekamannya terus diulang ya. Selain nambah view-nya, nambah view di Facebook gitu ya. Nambah view terus nambah hafalan gitu ya. Biar aku hafalan kita hafal gitu ya. Kamu pemuda mamanya tak hafal gitu ya. Mau dibawa kemana gitu ya, mau tak hafal. Biar aku pemuda terlalu sibuk sampai lupa doa gitu ya. Aduh. Pantesan aja ya di kita kadang cilaka, kadang kumaha gitu ya. Karena mungkin ya kurang berdoa gitu. Ya itu harus jadi evaluasi ya. Untuk hidup kita sehari-hari ya. Ini masih ada 3 paragraf ya. Untuk kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Besok lanjut lagi tentang rahasia surah Al-Fatihah dalam sholat. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada